Halo, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau yang pada video yang lalu sudah ada alat reproduksi pria, sekarang kita akan belajar mengenai alat reproduksi wanita. Dan dari depan tampaknya seperti ini. Kita mulai dari bagian yang paling bawah, itu adalah vagina. Ini adalah organ untuk kopulasi. Kopulasi sudah dijelaskan sebelumnya, di mana organ reproduksi pria ini akan mengantarkan sperma ke organ reproduksi wanita. Umumnya dinamakan vulva. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Sorry banget, bagian-bagiannya tidak akan saya tunjukkan karena satu dan lain hal ya. Oke, kemudian setelah dari vagina, di sini ada cervix atau leher rahim. Adalah saluran tempat jalannya janin saat melahirkan menuju ke vagina. Dan kemudian di sini ada tempat janin berkembang ya. Ini adalah rahim atau uterus. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Nah, ketika menstruasi, endometrium ini akan meluruh. Nah, kemudian di sini ada ovarium ya. Oh, ditulisnya sebelah sini, sama aja ya. Ovarium atau indung telur. Ovarium itu menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nanti akan kita bahas ketika siklus menstruasi. Kemudian ini ada corong infundibulum untuk menangkap sel telur dari ovarium ya. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan, tuba fallopi atau oviduk merupakan saluran telur, berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan di mana sel sperma bertemu dengan sel telur. Oke ya, kayak gitu. Kemudian yang sering ditanyakan lagi adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Dimulai dengan oogonium yang kemudian membelah secara mitosis. Mitosis itu gampangnya membelahnya jadi lebih banyak. Kemudian apa yang lebih banyaknya? Itu adalah materi genetiknya itu ya, kromosomnya itu. Dari oosit primer dia akan jadi oosit sekunder ya. Dari oosit sekunder dia akan menjadi ootit, kemudian ovum. Nah, pada dasarnya secara normal ovum yang dihasilkan itu hanya satu. Berbeda dengan spermatozoa atau sel sperma yang dihasilkan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi sekali lagi, oogenesis itu dari oogonium, kemudian oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan baru ovum yang jadi cuman satu. Pembelahannya di sini mitosis, di sini meiosis ya. Meiosis itu berarti untuk mengurangi kromosomnya itu loh. Jadi kalau mitosis pembelahannya nambah banyak, meiosis pembelahannya menjadi lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Gitu gampangnya. Nah, kemudian yang suka ditanyakan lagi adalah mengenai menstruasi. Menstruasi itu dimulai ketika anak perempuan sudah masuk masa pubertas. Siklus ini merupakan siklus di mana organ reproduksi wanita menghasilkan sel telur yang kemudian bisa untuk pembuahan atau fertilisasi tentunya kalau umurnya sudah cukup dan juga sudah menikah. Selama siklus menstruasi, rahim, tepatnya pada lapisan endometrium, akan mempersiapkan diri untuk melakukan implantasi sel telur yang sudah dibuahi. Atau jika pembuahan tidak terjadi, ya terjadi pembuangan lapisan endometrium tadi keluar dari tubuh. Peristiwa ini yang dikenal dengan menstruasi atau datang bulan. Rata-rata siklus menstruasi pada wanita terjadi setiap 28 hari sekali. Hari pertama dari siklus menstruasi akan dimulai dengan terjadinya pendarahan yang keluar dari organ reproduksi wanita atau dari vagina. Pendarahan ini bisa berlangsung selama 3-7 hari. Nah, nanti kita akan lihat grafik hormon yang bekerjanya ya. Siklus ini dikendalikan oleh hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Oke. Fase pertama yaitu menstruasi. Ini gambarnya ada di sini ya. Berarti hari pertama atau hari ke-0, mulai dari hari ke-0 ini sampai beberapa hari ya. Ini menstruasi. Pada fase menstruasi, ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteronnya berhenti. Mana yang estrogen? Estrogen itu yang warnanya hijau, progesteronnya warnanya yang merah. Ya, ini berhenti. Justru FSH yang mulai nongol. Oke, ini pada fase menstruasi. Ini ya. Menyebabkan ovum terlepas dari endometrium dan terjadi pendarahan. Berlangsungnya kurang lebih 5 hari. Tadi ada yang menyebutkan sampai 7 hari ya, bisa sekitar itu. Berikutnya praovulasi atau sebelum ovulasi. Ya. Di sini tadi bilang setelah itu muncul yang FSH itu loh, FSH mulai muncul. Nah, FSH ini buat apa? Memacu pematangan folikel, ini gambar dengan folikel atau kantung cairan, dan mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium.
Oke, ini masa kedua ya, di fase kedua. Nah, fase ketiga ini yang penting sekali, yaitu ovulasi. Ovulasi itu gambarnya di sini ya. Kalau kita lihat nih grafiknya, ini LH paling tinggi ya. LH paling tinggi 14, pada hari ke-14. Ovulasi. Nah, peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang. Jadi apa itu ovulasi? Yaitu pelepasan sel telur yang sudah matang ya dari ovarium, kemudian nanti dia akan ke tuba falopi. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Biasanya yang ditanyain ini nih, grafik ini. Berarti kalau pada hari ke-14 LH lah, itu yang paling tinggi ya. Karena itu merangsang pelepasan sel telur. Nah, oh iya, untuk yang fase yang tadi, inilah ovulasi itu fase paling subur. Jadi kalau misalnya pasangan yang sudah menikah dan pengen punya anak, maka program paling bagus dilaksanakan pada waktu itu. Jadi sekitar 2 minggu setelah menstruasi yang pertama. Dulu di soal ujian sempat muncul ya kayak gitu. Jadi patokannya kayak tadi aja. Ovulasi itu kapan? 2 minggu setelah mens pertama. Dimana LH muncul, jadi terjadi ovulasi, ya pematangan tadi ya. Terus kemudian sel telurnya lepas dan siap, itu paling bagus kondisinya. Dan kemudian fase keempat pasca ovulasi, berarti di sini ya setelah hari ke-14. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium. Jadi lapisan yang nantinya akan kalau tidak ada pembuahan akan mens lagi gitu loh ya. Itu ada di sini grafiknya. Yang merah ini progesteron, yang hijau ini estrogen. Ya, memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Oke, sekian pelajaran hari ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.